Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dan jangan lupa gunakan masker kalau bepergian dan jangan lupa juga cuci tangan. Oke. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Mungkin yang awal dulu saya pernah kasih video tentang persamaan kuadrat, bisa cek di sini ya. Nah, modal awal untuk memahami pertidaksamaan kuadrat adalah itu tadi, persamaan kuadrat. Cuma beda simbol saja. Kalau persamaan kita menggunakan simbol sama dengan, kalau pertidaksamaan kita menggunakan simbol kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, oke. Kita mulai saja, simak baik-baik video kali ini, dan jangan lupa sebelum kita mulai download dulu materinya di bawah. Oke, kita mulai dengan pertidaksamaan kuadrat. Judulnya dulu, pertidaksamaan kuadrat. Nah, ingat kembali pertidaksamaan, karena sudah saya jelaskan tadi, yang namanya pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematik yang ada ruas kiri dan ruas kanan, yang itu dipisahkan oleh simbol kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian tidak sama dengan pun juga sama. Nah, cuma yang sering kita bahas adalah yang kurang dari, lebih dari. Pakai yang pakai sama dengan pun juga sama. Oke. Nah, bedanya sekarang di sini pertidaksamaan kuadrat. Berarti yang membedakan adalah bentuk persamaannya. Nah, kalau persamaan kuadrat ya ingat kembali ax kuadrat plus bx plus c. Ya, seperti PowerPoint saya ini yang saya contohkan adalah yang lebih besar dari sama dengan. Mungkin ini juga bisa kita ubah seperti ini, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama lebih dari. Nah, itu saja yang membedakan. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Ya, ingat kembali persamaan kuadrat. Kita menyelesaikannya dengan apa? Yang saya sampaikan di video itu menggunakan dua cara, yaitu pemfaktoran, yang kedua adalah rumus ABC. Nah, oke. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat ini ada beberapa step yang sering kita gunakan. Nah, atau ini sebutannya pertidaksamaan nonlinier ya. Yang pertama, gunakan kaidah aditif dan multiplikatif seperti pada pertidaksamaan linier. Nah, pertidaksamaan linier ya intinya kalau yang sebelah kanan itu masih ada bilangannya, ubahlah menjadi 0. Intinya adalah ke sini. Tujuannya untuk mengubah yang sebelah kanan itu menjadi 0. Kemudian yang ruas kiri itu menjadi faktor-faktor liniernya. Ya, ingat kembali konsep faktor itu seperti apa. Kemudian jika ruas kiri merupakan bentuk fungsi rasional, buatlah masing-masing penyebut dan membilang menjadi faktor liniernya tersendiri. Oke, nanti akan saya sebutkan seperti apa itu maksudnya. Kemudian tentukan nilai 0 fungsi dari faktor linier pada ruas kiri. Ya, ini maksudnya carilah nilai x yang membuat si pertidaksamaan itu menjadi 0 atau persamaannya itu menjadi 0 ya. Nah, ini kemarin konsep CAR. Kemudian yang step selanjutnya, dengan menggunakan garis bilangan real, tentukan ruas interval dengan pembagi di titik 0 fungsi yang diperbolehkan. Nah, ini maksudnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, menggunakan sampel atau ngambil titik sembarang pada bilangan masing-masing ruas interval, itu kita tentukan manakah daerah yang positif, manakah daerah yang negatif. Maksudnya itu. Oke, contoh. Nah, dari contoh ini, ruas kanan sudah 0. Oke, berarti kalau ruas kanan sudah 0, kita langsung ke step selanjutnya adalah membuat jadi pemfaktoran. Nah, ini x min 3, x plus 2. Nah, ini lebih aman kalau di sini kita menggunakan pemfaktoran. Dimana ini x min 3, berarti dan x plus 2, ini hasilnya adalah ini ya, min 3 kali plus 2 hasilnya min 6. Kemudian min 3x plus 2x hasilnya adalah minus x. Nah, sehingga diperoleh
X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 2. Nah, kemudian step selanjutnya tadi adalah kita tentukan bagian mana yang positif dan negatif. Ini dengan garis bilangan. Gambar ke garis bilangannya, membuat 0 tadi, ya, garis bilangan, min 2 itu sebelah mana, kemudian 3 itu sebelah mana. Jangan kebalik ya, kalau 3-nya sebelah kiri, ntar keliru kita. Yang namanya garis bilangan, bilangan positif adalah di sebelah kanan, bilangan negatif itu di sebelah kiri. Nah, lalu kita cek daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Ya, cara ngeceknya dengan ambil aja suatu titik. Nah, misalkan di sini saya ambil titiknya, mempermudah, saya ambil titiknya di sini adalah 0. 0, mudah sekali. 0 letaknya di mana? Antara ini kan min 2 sampai 3. 0, berarti kita masukkan 0 ini ke sini. Berarti 0 kuadrat min 0 min 6 lebih besar 0. Pernyataannya gimana? Min 6 lebih dari 0. Salah apa benar? Salah. Sehingga di sini hasilnya ini apa ini? Hasilnya apa ini? Negatif. Sehingga daerah interval ini min 2 sampai 3 hasilnya adalah minus. Nah, kemudian kita cek lagi di sini. Ini min 3 misalkan. Ya udah, kita cek saja min 3 kuadrat min 3 min 6 besar 0. Kita cek. Ini 9, ini plus 3 min 6. Hasilnya berapa ini? Ini adalah 6. Ternyata benar. Daerah sini itu adalah daerah yang positif. Nah, ini daerah sini pun juga sama sebenarnya. Kita cek dulu, misalkan di sini kita masukkan 4. Jadi berapa di situ? 4 kuadrat min 4 min 6. 16 min 10 ya. Nah, 6. Benar juga di sini. Nah, sehingga dari situ kita tentukan di sini ternyata positif, ini negatif, ini positif. Tapi ada cara yang lebih simpel supaya apa namanya ininya tanpa memasukkan bilangan. Kita lihat dari persamaan kuadratnya. Ketika ini catatan sedikit, ikan A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0, mesti hasilnya begini. Maksudnya begini, ketika kita udah menentukan akar, ini akar ya, itu mesti daerah penyelesaiannya sini plus, sini min, sini plus. Itu pasti. Untuk ketika A sama dengan lebih besar 0, itu pasti susunannya seperti ini. Ini plus, ini minus, ini plus. Nah, ketika ini nanti ada A kurang dari 0, itu kebalik. Di sininya, ntar ini saya ganti warna saja. Oke. Ketika A kurang dari 0, ini hasilnya di sini minus, di sini plus, di sini minus. Jadi nggak perlu kita cek, sebenarnya nggak masalah. Jadi tinggal bolak-balik ini. Ini hanya berlaku untuk persamaan kuadrat, ya, yang bentuknya kuadrat. Kalau untuk pangkat 3 itu tidak mungkin seperti ini. Perlu kita cek satu-satu kalau pangkat 3. Namun untuk kuadrat, ini pun mesti begini bentuknya. Untuk A kurang dari 0, mesti bentuknya begini. Ketika A lebih dari 0, bentuknya yang ini tadi, plus minus plus. Dan ini tadi ya. Oke, semoga paham. Oke, contoh selanjutnya. Saya punya 3x plus 5 dibagi dengan 2x minus 1, lebih besar sama dengan 2. Nah, ini cara pertama adalah kita buat ruas kanan itu menjadi 0. Ya, caranya seperti apa? Kita tentukan dengan aditif dan multiplikatif tadi. Ini ruas kanan, ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga terjadilah penyamaan penyebut di situ. Samakan penyebutnya menjadi 2x min 1, sini juga dijadikan 2x min 1. Lakukan perhitungan, ini 2 ke 2x jadi min 4x, ini min kita mau min jadi plus. Ininya ikut ya, jangan lupa. Nah, ini hasilnya plus seperti itu. Kita jumlahkan, kemudian
ternyata kita sederhanakan bentuknya seperti ini, min X plus 7 per 2X min 1. Nah, carilah pembuat nolnya. Yang atas atau pembilang itu min X plus 7 sama dengan 0, X nya sama dengan 7. Dan yang bawah atau penyebut 2X min 1 sama dengan 0, X nya setengah. Gunakan garis bilangan lagi. Nah, kalau di sini kita agak kerumitan untuk mencari daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Ya, mau tidak mau harus kita masukkan beberapa nilai. Misalkan yang paling mudah adalah 0. 0 posisinya di mana? Ini setengah, sini 7. Posisi 0 di ruas ini sebelah kiri sendiri 0. Kita masukkan ke sini. Kita cek situ. Min 0 plus 7 per 2 kali 0 min 1 lebih besar dari 0. Salah apa benar ini pernyataannya? Ini ada 7 per min 1. Hasilnya adalah min 7. Nah, ternyata di daerah sebelah kirinya setengah itu hasilnya adalah negatif, sehingga dari situ penyelesaiannya ini negatif. Nah, kalau di sini udah ketemu negatif, untuk menyebut kayak gini mirip dengan persamaan kuadrat tadi, tinggal kita urutkan saja. Ketika di sini minus, di sini plus, mesti di sini minus. Ketika udah kita tentukan ini udah nyaman. Pengen nyoba lagi ya silahkan. Tapi ini mesti begini bentuknya. Ini min, ini plus, ini minus. Kalau ini sudah kita tentukan satu ya. Nah, sekarang di sini manakah yang merupakan penyelesaian? Yang merupakan penyelesaian kan yang diminta adalah ini, lebih dari 0. Artinya dia bilangan yang positif. Ya udah, ini lebih dari 0. Oke, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya setengah. Apakah sama dengan apa tidak untuk yang setengahnya? Tidak, karena dia bagian penyebut ya. Penyebut itu tidak boleh 0. Kemudian X kurang dari sama dengan 7. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut lagi. Ini ada beberapa latihan, cuma saya ambil satu aja. Yang nomor 1 X kuadrat itu ya, nomor 1 X kuadrat plus 3X plus 2 dibagi X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0. Oke, pertama kita cari faktornya. Oh, kalau di sini kan udah 0 ya, sorry. Yang pertama kita lakukan ya nih, membuatkan 0 di ruas kanan. Karena di sini udah 0 aman, kita tinggal cari faktornya saja. Oke, sini faktor. Ada X plus 1, X plus 2. Ya nih, gampang caranya. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian ini min plus X plus 2X hasilnya 3X. Untuk yang atas. Untuk yang bawah atau penyebutnya, ini min 2 kali berapa supaya hasilnya min 6 ya. Ini ya plus 3. Kemudian yang tengah itu min 2X ditambah 3X. Hasilnya adalah X. Nah, sehingga dari situ ini merupakan ya pembuat 0 dari masing-masing. Kita tulis saja di garis bilangan. Oke, dimulai dari yang atas atau pembilang itu min 2 sama min 1. Nah, urutannya seperti apa? A-nya positif, udah tinggal plus minus plus. Mau dicek silakan. Kemudian yang bawah. Ya, ini untuk yang bawah saya gambarnya ya saya sesuaikan ya, panjangnya mirip dengan itu, dimana di sini kan tadi ada min 3, berarti min 3 nya harus di sebelah kirinya min 2, kita sesuaikan di situ. Min 3 sebelah kirinya min 2, kemudian di situ ada 2, sebelah kanannya minus 1. Ya udah dari situ. Di sini A nya juga positif, sehingga urutannya di sini plus minus plus. Nah, kemudian yang diminta adalah kurang dari 0. Berarti bagian mana yang menghasilkan kurang dari 0? Otomatis yang atasnya positif, yang bawahnya itu negatif, ataupun sebaliknya, atasnya negatif, bawahnya positif. Nah, mana itu yang menghasilkan negatif? Yang di sini yang kemungkinan bisa adalah yang atasnya positif, bawahnya negatif. Oke ya, atas positif, bawah negatif. Nah, ada dua daerah itu. Yang ini
min 3 sampai min 2, kemudian min 1 sampai 2. Kan di sini atas positif, bawahnya negatif. Nah, sehingga dari situ ada dua himpunan penyelesaian. Yang pertama, min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan min 2. Ingat, kenapa di sini nggak pakai sama dengan, karena ya sini penyebut. Kemudian yang ini juga sama, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.